Hai teman-teman, ini adalah video pembelajaran penugasan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Biomedik 2 dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyarah Nasution SST MKM. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fauzi Hanim dan rekan saya Putri Lestari Barsitorus. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam materi tukak lambung ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, gangguan pada sistem tubuh manusia. Tukak lambung itu adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah seperti nyeri ulu hati, kembung, dan juga mual. Lambung juga memiliki lapisan mukosa yang berfungsi untuk melindungi jaringan lambung dari asam lambung. Tukak lambung terdiri ketika lapisan mukus tersebut terkikis dan asam lambung langsung mengenai jaringan lambung. Kemudian adalah penyebabnya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit tukak lambung? Nah, tukak lambung seringkali menghinggapi orang berusia antara 20 sampai 50 tahun, terutama lansia, dan 4 kali lebih banyak pada pria daripada wanita. Nah, rata-rata 90% itu dari semua tukak lambung diakibatkan oleh infeksi kuman Helicobacter pylori. Selain infeksi kuman dengan peradangan dan kerusakan sel sebagai penyebab utama. Nah, masih ada beberapa faktor fibrogen atau faktor yang menyebabkan pembentukan ulkus yang menstimulasi terjadinya tukak lambung. Di antaranya yaitu terdapatnya gastrilitis kronis yang disebabkan oleh melemahnya keutuhan dan regenerasi sel-sel mukosa karena sekresi HCl berlebihan maupun obat-obat NSAIDs. Nah, kemudian gangguan motilitas lambung khususnya terhambatnya peristaltik dan pengosongan lambung serta stres atau ketegangan psikis dan emosional dengan produksi kortisol yang berlebihan dan juga merokok. Nah, setelah kita mengetahui penyebab, apa saja sih gejala dari penyakit tukak lambung ini? Nah, gejalanya yaitu disebabkan karena cedera yang terjadi pada permukaan mukosa lambung dan biasanya itu lemahnya terjadi karena pertahanan pada mukosa lambung yang mempunyai peran dalam menyebabkan masalah tukak lambung. Nah, sekresi asam lambung yang terjadi dengan berlebihan, misalnya karena faktor genetik, stres, dan juga karena masalah psikolog, ini merupakan salah satu hal yang membuat tukak lambung itu menjadi berat. Nah, kemudian gejala yang muncul adalah sakit mah atau nyeri ulu hati. Nah, nyeri tersebut memiliki karakteristik. Yang pertama itu adalah berlangsung dalam hitungan menit hingga jam, kemudian hilang timbul selama beberapa hari, minggu, ataupun bulan. Kemudian ketiga adalah memburuk di antara waktu makan saat malam hari atau pagi-pagi sekali. Kemudian keempat, makin parah ketika perut kosong atau tidak terisi makanan. Kemudian kelima, reda bila perut diisi makanan atau setelah minum, dan sakit mah terapi kemudian akan muncul kembali. Nah, kemudian untuk cara pencegahannya yaitu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan, yaitu yang pertama mengurangi kebiasaan merokok, kemudian membatasi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan makanan yang akan dikonsumsi, menghindari makanan mentah seperti daging mentah, kemudian berhati-hati dalam menggunakan obat dan antiinflamasi non steroid, kemudian mengatur makan yang benar, kemudian menghindari makanan yang pedas, menghindari makanan yang sulit dicerna, kemudian menghindari stres, kemudian dengan menggunakan obat antibiotik dengan penggunaan obat yang bisa melindungi lapisan lambung. Nah, kemudian selain menerapkan beberapa kebiasaan tersebut nih, upaya pencegahan tukak lambung juga bisa dilakukan dengan menjalani pemeriksaan kesehatan saluran pencernaan secara rutin ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi gejala
penyakit tukak lambung yang disebabkan karena HP atau Helicobacter pylori yang harus diobat menggunakan antibiotik yang bisa diperoleh melalui resep dokter. Kemudian antibiotik yang sering digunakan adalah kombinasi clarithromycin dengan amoxicillin atau metronidazole yang harus digunakan selama 2 minggu. Nah, selain itu dikombinasi dengan menggunakan obat seperti mebendazole atau albendazole untuk mengurangi produksi asam lambung atau melindungi permukaan mukosa lambung dan serangan asam lambung. Nah, ada beberapa jenis terapi nih yang bisa dilakukan untuk mengobati tukak lambung menurut Abdullah tahun 2012. Yaitu yang pertama ada terapi non medikamentasa, kemudian ada terapi medikamentosa, kemudian ada tipe omeprazol. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.